Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini seberapa kita yang ada, kita percaya kasih setia Tuhan tetap boleh menyertai kita, menguatkan kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Malam hari ini khususnya kita para pelayan-pelayan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Dan buat kesempatan yang indah malam hari ini, Tuhan boleh mempertemukan kami di tempat ini Bapa. Satu tujuan kami mau menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu dari awal pertengahan hingga berakhir, fellowship kami malam hari ini kami percaya tangan Tuhan, kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami, memenuhi hati kami, memenuhi ruangan ini Bapa. Teman-teman kami, rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan, sertai langkah-langkah mereka supaya kami boleh bersama-sama menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan persiapkan hati kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian kita ya Tuhanku. Kami mau hendak bersyukur dan bermazmur bagi-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi
hadapan-Mu Tuhan. Oh, Engkau begitu mengasihi kehidupan kami Bapa. Kami mau merenungkan setiap kebaikan anugerah Tuhan yang tetap kami rasakan dalam hidup kami. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita sembah Tuhan, naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Hati kami rindu menyembah Engkau Tuhan, hati kami rindu menyenangkan Engkau malam ini Tuhan. Setiap pujian kami Tuhan, setiap penyembahan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Haleluya, haleluya. Yesus, kami puji Tuhan, kami sembah Yesus. Haleluya, Yesus, kami puji, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami bersukacita, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Kami perlu Tuhan, kami perlu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami agungkan Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus ajaib, Yesus ajaib. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami mau bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami mau berterima kasih malam ini Bapa. Kami sadari bahwa Tuhan sungguh baik mengasihi setiap kehidupan kami Tuhan. Kau terus melayakkan kami Tuhan.
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepada
lagi menyembah Engkau malam ini Tuhan. Kami mau lebih lagi bersekutu menyembah Engkau Tuhan. Hadir malam hari ini Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami Bapa. Melawat kami, menjamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh Yesus, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Haleluya. Kami memberi kemuliaan bagi-Mu malam ini Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita agungkan Tuhan malam hari ini. Kita sadari bahwa Tuhan yang paling besar dalam setiap kehidupan kita, Tuhan yang paling besar dalam setiap kepercayaan yang diberikan dalam setiap kehidupan kita. Amin Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami, mengatakan bahwa Engkau yang terbesar bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada lebih sungguh-sungguh katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya, kami siap puji muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita
kita bersuka cita malam ini, amin. Haleluya, boleh salam kiri kanannya katakan kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Kita naikkan pujian kita, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin. Karena Tuhan memilih kita, amin. Haleluya, kita ganti lagi pujian kita mau katakan ada sukacita dalam melayani Tuhan. Amin. Hati
kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk kami kembali lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Firman jadi manusia.
Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami mengenal Yesus Tuhan, sumber kehidupan. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan, siapakah kami orang berdosa yang sudah Engkau tebus dengan harga yang mahal ya Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan merupakan kekayaan yang tiada terhingga yang patut kami syukuri. Sebab itu malam ini bersama-sama kami memuliakan Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Engkau yang sanggup menolong, menyertai, menuntun, menyelamatkan kami dari setiap permasalahan hidup yang kami hadapi selama kami hidup di dunia ini. Engkaulah juru selamat kami yang dapat membawa kami kepada kemuliaan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau. Saatnya kami mau dengar bagian daripada firman Tuhan. Selanjutnya kami mau berdoa, saling menguatkan satu dengan yang lain. Supaya sebagai pelayan-pelayan Tuhan kami beda dengan orang yang tidak melayani Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa ada beda orang yang setia melayani Tuhan dengan yang tidak setia. Ini kami Tuhan, kami perlu firman-Mu memotivasi kami, membimbing kami. Berkati hamba-Mu, semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian dalam pujian penyembahan. Sampai selesai acara ini diberkati Tuhan, khususnya keluarga di tempat ini. Ada berkat Tuhan tercurah di sini menjadi kesaksian bagi tetangga bahwa benar Yesus yang kami sembah adalah juru selamat yang terus menjaga, melindungi keluar masuk umat-Mu di sini. Berfirmanlah ya Tuhan, siaplah kami untuk menerima firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam saudara-saudara semuanya. Di sini banyak yang belum bapak, belum ibu juga, masih saudara-saudara ya. Sehat semuanya saudara-saudara pelayan Tuhan. Ya walaupun kemarin sudah capek berenang-berenang. Yang kemarin acara rohana barangkali ya. Olahraga kayak gitu. Semua dalam hidup ini memang ada keseimbangannya. Enggak rohani terus kayak gitu ya. Ada rohana-rohananya juga sedikit gitu ya. Baik. Puji bagi nama Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita merupakan orang yang dipilih Tuhan secara khusus. Amin ya teman-teman ya. Coba lihat kiri kanan kita, kiri kanan saudara. Coba senyumi dia. Kamu kayak orang khusus di hadapan Tuhan, bilang gitu ya. Orang khusus ya. Orang pilihan Tuhan nih, kita ini. Dipilih Tuhan untuk apa? Karena begitu banyak manusia di jagat raya ini, enggak semua bisa melayani Tuhan. Jadi kalau kita renung-renungkan, siapa ya saya ini ya? Predikatnya apa? Kok saya bisa melayani Tuhan? Ini kan satu hal yang luar biasa. Itu yang perlu kita syukuri teman-teman. Tuhan beri kita kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya. Apakah bekal kita melayani Tuhan? Mari kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 78. Mari kita baca sama-sama, hanya beberapa bagian saja. Kalau mungkin nanti ada Samuel bisa pandu diskusi untuk sharing, ada mungkin pertanyaan-pertanyaan teman-teman mungkin bisa nanti sebelum kita nanti akhiri dalam doa. Mazmur pasal 78, demikian firman Tuhan ayat 69 sampai 72, boleh kita baca bersama-sama. Dengan mengeluarkan suara kita kuat-kuat untuk menggenapi janji Tuhan bahwa berbahagialah mereka yang baca Alkitab, katanya teman-teman, yang baca firman Tuhan, yang dengar, yang renungkan, dan yang mau lakukan. Kita sedang dalam proses untuk kita terus melakukan, terus lakukan firman Tuhan. Mazmur 78 ayat 69 mulai kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dan tempat domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Kalau di hari ini di
persekutuan kita ini teman-teman, ayat 72 itu kata menggembalakan itu sama dengan melayani ya. Kita dipanggil Tuhan sebagai pelayan ya. Siapa kita? Seperti Daud tadi dikatakan di sini bahwa ia dipilih dia memilih Daud dikatakan. Hambanya diambilnya dari antara kandang-kandang kambing domba ya. Ini prerogatifnya Tuhan gitu ya. Terserah Tuhan. Karena pelayan itu adalah panggilan Tuhan. Katakan panggilan Tuhan teman-teman. Panggilan Tuhan. Lucu ya, di sini Tuhan tidak panggil dari istana ya. Seorang perdana menteri dipanggilnya menjadi pelayan. Kalau tadi menggembalakan itu kita katakan karena sebagai pelayan kita ini menggembalakan teman-teman ya. Ikut memperbaiki, memperhatikan. Membuat sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan itu sama dengan pelayan ya. Jadi kita ini semua adalah pelayan. Maka Daud dipilih Tuhan bukan dari kalangan yang kayak gitu ya, dari kandang domba dikatakan teman-teman ya. Selanjutnya dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri dikatakan ya. Jadi betapa luar biasa Tuhan kalau kita kembali kepada panggilan bahwa ini hak kedaulatannya Tuhan gitu ya. Siapapun Tuhan bisa panggil untuk melayani dia. Ya. Namun selanjutnya yang ingin saya berbagi kepada kita karena ini enggak lama teman-teman. Karena ayat 72 mengatakan ia menggembalakan, artinya ia melayani mereka dengan ketulusan hatinya. Nanti teman-teman searching di Google ketulusan hati itu apa ya? Nanti ada teman-teman ini. Ketulusan hati itu adalah integritas kalau bahasanya sekarang ya. Jadi Tuhan punya hak untuk memilih siapapun yang dia mau. Tapi yang pertama-tama dilihat Tuhan adalah orang yang punya integritas. Katakan integritas. Itulah ketulusan hati teman-teman ya. Kami sebagai pendeta kadang-kadang yang mengatur pelayanan kadang-kadang bingung kayak gitu ya. Bingungnya mau suruh si Anu pimpin pujian karena kita tahu dia pinter tapi dia nggak mau. Ya gitu ya, nggak mau. Disuruh melayani dia nggak mau. Tapi kalau disuruh orang lain yang gak pinter tapi dia mau, dia ini sebenarnya pinter, cakap sebenarnya, mampu. Tapi dia gak mau. Repotnya jadi pendeta kok gak mau. Tapi kalau disuruh yang gak terlalu pinter, diomelin orang di belakang. Gak pinter nyanyi, suaranya fals kayak gitu ya, main gitar saja salah-salah. Tapi kok di mata Tuhan itu yang nomor satu sebenarnya. Karena kecakapan itu bisa dipelajari. Tapi ketulusan hati itu adalah karakter, pembawaan. Itu yang Tuhan cari. Yang punya karakter. Apa tadi dikatakan teman-teman? Gembalakan mereka, tulus hatinya. Karena disuruh dia melayani. Dia tahu itu adalah kesempatan yang terbaik. Gak semua juga bisa disuruhkan teman-teman. Maka walaupun kita tidak terlalu cakep, tapi kalau tulus kita ingin melayani, mau beri pujian untuk Tuhan, melayani Tuhan gitu. Itu lebih berharga di hadapan Tuhan daripada kita mengandalkan kecakapan kita, tapi hati kita tidak tulus. Jadi ini memberi semangat bagi teman-teman. Kadang-kadang, ayo, seperti Chandra mungkin besok disuruh melayani, main drum, kayak itu umpamanya. Siapa aku ini katanya Chandra, lesnya baru 2 bulan disuruh melayani. Sebenarnya bisa itu karena biasa mungkin, karena kecakapan tadi, karena kita belajar. Cuman yang penting di sini adalah tulusnya hati kita ya. Mungkin saya nggak sempurna dan Tuhan pun tidak pernah cari yang sempurna saudara, karena nggak ada yang memang sempurna. Disinilah kita belajar
Makanya teman-teman disuruh ngajar sekolah minggu, disuruh tamborin apa kayak gitu kan nggak langsung kita. Semua kita ini nggak ada yang sempurna. Saya dulu nggak tahu khotbah teman-temannya. Seperti kemarin Samuel khotbah, dia katakan seperti itu. Takut aja kita, mana kita bisa juga, mana kita mampu. Tapi luar biasa, kecakapan itu bisa dipelajari. Maka di sini kita belajar dua hal, bahwa yang dicari oleh Tuhan adalah karena ia punya ketulusan hati, itu yang pertama-tama. Maka bagian kedua dan menuntun mereka dengan kecakapan tangan itu adalah satu karya kecakapan ya. Cakap tuh mampu karena kita belajar gitu ya. Ini dua hal yang saling melengkapi. Di satu sisi kita mau belajar supaya kita cakep, ya, supaya kita punya bekal kayak gitu ya. Kalau salah diperbaiki kan begitu ya. Kalau jatuh bangun kan begitulah. Itu aja sebenarnya kuncinya. Yang sempurna adalah Tuhan. Salah yang diperbaiki. Kita semua ini kan ibarat orang rusak semua ya kan, gak baik. Makanya gereja itu bengkel teman-teman ya. Bengkel tempat orang dibaiki, yang gak bisa, yang salah-salah, yang berdosa-berdosa. Dibaiki oleh Tuhan supaya apa? Supaya kita layak, supaya kita punya kecakapan, punya ketulusan hati, punya karakter ilahi dalam hidup kita. Sama dengan Daud tadi, dipanggilnya dia dari kandang-kandang domba. Ini menunjukkan latar belakang siapa kita. Bagaimana Tuhan penuh kasih memberi kita kesempatan. Kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan, saudara yang kekasih. Karena apa? Karena Tuhan mau kita belajar kepada Tuhan. Mempunyai apa teman-teman yang pertama tadi, ketulusan hati itu adalah yang namanya integritas tadi. Hatinya tulus ya. Memimpin doa saja teman-teman kadang-kadang kan salah ya kan, keliru-keliru ya. Tapi kalau dengan tulus kita berdoa, itu berbeda dengan gak tulus mungkin begitu padanannya. Kiranya Tuhan tolong kita semuanya bahwa yang pertama-tama di hadapan Tuhan untuk modal kita melayani adalah karena Tuhan yang memilih kita. Katakan amin teman-teman ya. Tuhan memilih kita. Sebagai pilihan Tuhan, mari kita miliki ketulusan hati. Layani Tuhan dengan ketulusan dan kerendahan hati. Sebagaimana sifat-sifat karakter Tuhan, saudara yang kekasih. Ya. Maka akan sangat berbeda. Saya sangat merindukan seberapa banyak ya pelayan kita. Ada catatannya kah? Ada ya. Pelayan ini kan melayani, bikin senang hatinya Tuhan. Tuhan tuh enggak kelihatan. Tapi kalau kita bikin senang hati sesama kita itu sama dengan kita melayani Tuhan. Saya dengar seorang pendeta, dia bilang begini, apa ya ukuran kesuksesan ya? Perangin-angin gak sukses pelayanan. Tuh pendeta yang king itu yang sukses tuh karena gerejanya gede banget tuh. Banyak betul jemaatnya. Kita nggak tahu ukuran sukses itu apa ya teman-teman ya. Karena dalam Alkitab, lihat 7 sidang jemaat di Alkitab itu, di situ ada satu jemaat Semirna yang dikatakan sangat miskin. Ya. Tapi dia dipuji oleh Tuhan. Di kitab Wahyu juga ada gereja yang sangat kaya dikatakan, aku kaya, aku punya segala-galanya. Tapi dicela oleh Tuhan. Dari sidang Semirna teman-teman tahu ada satu pelayan yang sangat luar biasa. Gerejanya sangat sederhana, tapi dia dipuji Tuhan. Dia punya seorang gembala namanya Polikarpus teman-teman. Dia pernah mempertahankan nyawa. Disuruh dia menyangkal Tuhan. Tapi dia nggak mau sampai dia martir. Dia dibakar hidup-hidup teman-teman. Itu dari sidang jemaat Semirna itu tadi ada di Alkitab. Ada 7 sidang jemaat ya di kitab Wahyu itu ya. Jadi kita nggak tahu ukuran keberhasilan itu apa. Ukuran keberhasilannya adalah saat kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Saat kita melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Seringkali manusia mengabaikan, siapa sih dia? Nggak terlalu bagus juga suaranya.
Bandingkan dengan suara malaikat kita tidak ada apa-apanya teman-teman ya. Tapi kita justru dipilih oleh Tuhan. Bukankah besar hati kita melihat kebesaran keagungan Tuhan yang menilai kita. Karena bagi Tuhan kita yang sudah ditebus ini, pelayanan kita itu sangat membanggakan hatinya Tuhan. Sebab itu kita mau layani Tuhan walaupun tidak sempurna yang kita layani. Tapi kalau kita dasari dengan ketulusan hati. Saya terpikir begini tadi teman-teman sementara saya duduk. Kami dulu pernah melayani di desa gitu ya. Lalu saat orang-orang datang dari kota mengunjungi di desa itu rasanya mereka sukacitanya luar biasa kayak gitu ya. Kayaknya memungkinkan besok lusa kalau pelayan-pelayan Bethesda dibawa ke desa-desa gitu ya. Ada yang main tamborin, ada pin-pin pujian yang cakep, ada main gitar. Lalu pendeta berangin-angin junior yang khotbah mungkin berapi-api kayak gitu ya, sampai berangin-angin orang mungkin akan diberkati Tuhan seperti itu ya. Mungkin bisa kita pikirkan akan datang, kita kunjungi sidang yang kecil kayak gitu ya. Di gereja mereka kan gak pernah ada tamborin ya, karena lu main tamborin jingkrak-jingkrak di sana. Lalu kita nyanyi, gereja mereka yang kecil penuh ya, ramai, mungkin seneng mereka, mungkin gitu ya. Tapi lagi-lagi kita kerjakan semua dengan ketulusan hati untuk memuliakan Tuhan. Bukan mau tunjuk hebat nih, Bethesda hebat nih, bukan. Pelayan-pelayannya hebat. Mungkin bisa kita pikirkan hari akan datangnya teman-teman. Seperti gerejanya Samuel di Jakarta kan mereka punya tim yang datangi ke desa-desa, gereja-gereja yang kecil. Seraya dia bawa sembako yang mungkin gak terlalu banyak. Hebat dia pendeta ini, gerejanya saja miskin-miskin, gerejanya belum punya, tapi kok punya. Itu sekedar gambaran teman-teman. Karena yang sempurna tadi adalah Tuhan. Sebab kalau kita pikirkan mengenai gereja, gereja ini tidak akan pernah ada selesainya ya. Pingin AC, pingin beli kendaraan lagi, perbaiki alat musik, itu selalu ada, akan terus berkesinambungan. Tapi rasa cukup tadi adalah saat hati kita tulus, kita bisa bersyukur memuliakan Tuhan. Kesempurnaan adalah saat kita merasa bersyukur karena kita diberkati Tuhan dan kita ingin menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin teman-temannya, kiranya bisa kita pikirkan nanti sama-sama hari yang akan datang mungkin. Bisa waktu libur begitu teman-teman bisa berapa orang kita kunjungi satu sidang, kita pelayanan di sana. Berbagi berkat bagi mereka di kampung-kampung. Orang-orang sulit kita doakan. Gerejanya diberkati Tuhan. Yesus kesenangannya adalah saat melihat orang lain senang. Jadi ini karakter ilahi. Jadi saat kita bisa membuat orang lain senang, itulah pelayan teman-temannya. Sistem pelayanan Yesus itu membuat orang lain senang, membuat Tuhan senang gitu ya. Tuhan itu senang kalau kita melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Bukan kita pamer kehebatan kita begitu. Tuhan tolong kita semuanya. Sebaliknya justru setan dia susah betul kalau lihat kita senang gitu ya. Kalau kita senang, sukacita, kompak seperti ini, jalan sama-sama, ikut retreat seperti kemarin, setan tuh gimana buat supaya mereka ini enggak kompak ya. Ditaruhnya sakit hati di hati teman, taruhnya kebencian sehingga maka jangan pernah kita benci lihat orang lain senang teman-teman. Itu berarti kita ngikut setan. Tapi sebaliknya kita susah hati kita lihat orang lain susah. Maka sebagai pelayan kita yang paling peduli sesama pelayanan. Bisa enggak peduli dengan temuan, kesulitan apa yang sedang dia hadapi, kita saling menolong. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan menjadi perbincangan kita mungkin selanjutnya untuk hari-hari yang akan datang. Bagaimana pelayanan di sini kita boleh atur yang rapi, supaya kita semakin memiliki karakter ilahi dalam hidup kita. Senang bikin orang lain senang. Kalau semua pelayan-pelayan Tuhan mulai mengerjakan hal yang demikian, saya percaya lawatan Tuhan akan terjadi di gereja kita. Nyanyi lagi pujian kita tadi, Yesus kaulah juru selamatku, biar Yesus yang akan terus kita idolakan, karena dia juru selamat, dia sanggup tolong kita. Selanjutnya serahkan pada Mori meneruskan acara kita. Serahkan pada Bang Samuel. Nyanyi dulu kita, Yesus kaulah juru selamatku. Yesus kaulah juru selamatku, 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 selamatku,
Yesus Kaulah Juru Selamat. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat Kau hidup bagi setiap jalan. Ya, teman-teman pelayan, kita bersyukur kita udah dengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke acara kita selanjutnya, saya ingin memberikan bahwa ada 3 bahan refleksi yang bisa kita pikirkan kembali dari apa yang sudah direnungkan. Adalah begini, coba ingat lagi seperti Daud bahwa dia diambil dari kandang domba katanya. Apa ekspektasi kita tentang kandang domba kira-kira? Hah? Lantainya penuh dengan emas? Enggak. Tempat yang kotor, tempat yang bahkan jauh dari tempat utama, terasing. Ya. Ini adalah pokok pertama bahan refleksi kita. Ya. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya. Jadi coba teman-teman pikirkan, dulu waktu Tuhan sebelum panggil saya jadi pelayan, di mana kandang domba saya? Di mana kandang domba saya? Kenapa kita perlu refleksi kandang domba kita? Supaya kita ingat bahwa di sana dulu saya yang bukan apa-apa sekarang bisa melayani Tuhan. Ya, jadi teman-teman boleh ingat, kapan pertama kali teman-teman bisa melayani Tuhan? Ya. Sebelumnya dari mana teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian dipanggil untuk melayani, ya. Yang kedua yang menjadi bahan refleksi kita adalah bagaimana kita hari ini punya seperti yang Daud miliki, yaitu ketulusan hati, ya, integritas dalam hidupnya untuk melayani, gitu ya. Apakah dalam pelayanan kita selama ini kita sudah mengedepankan dan menjaga hati kita untuk ada dalam satu integritas? Atau sekarang kita udah mulai terlena dalam pelayanan karena aku udah mulai bisa. Gak latihan juga gak apa-apa. Aku udah mulai bisa. Hari Minggu langsung tampil mah oke aja. Itulah yang dibilang integritas dari hati, gitu ya. Apakah hari ini kita sudah mulai memandang pelayanan itu lebih rendah dari skill kita? Jadi dulu waktu pertama kita melihat pelayanan itu di atas, skill kita di bawah, betul ya? Tapi sekarang ketika kita udah punya skill, apakah kebalik? Skillnya di atas, pelayanannya di bawah. Ya, itulah integritas dari hati. Jadi mari dua bahan ini menjadi refleksi kita, ya. Dan yang terakhir adalah sejauh mana, yang ini poin yang ketiga, untuk kita menjadikan ini bahan refleksi buat kita. Sudah sejauh mana kita terus mengasah, tadi Bapak Gembala bilang tentang kecakapan. Sudah sejauh mana kita mengasah skill kita. Atau kita udah merasa bahwa karena saya tiap minggu melayani, saya sudah ada di dalam jadwal tetap di gereja, berarti saya udah oke untuk melayani. Tapi apakah kita sudah menambahkan kecakapan demi kecakapan demi kecakapan dalam pelayanan kita? Atau kita ada di posisi stagnan? Oh, aku udah bisa melodi ini, aman aja. Jangan pegang Samuel. Atau aku udah bisa ini, oh tarian yang ini aku udah hafal, pakai ini aja terus. Bicara tentang kecakapan, sudahkah kita menambahkan kecakapan demi kecakapan tadi? Ya. Atau kita udah puas dengan pencapaian kita, kayak aku udah oke sih, udah cukup lah segini. Nah itu yang menjadi 3 bahan refleksi kita. Ya. Maka setelah ini saya harap kita akan masuk ke dalam kelompok-kelompok pelayanan kita. Ya.
Kenapa? Karena akan membicarakan kira-kira apa yang bisa menjadi bahan penambahan di dalam pelayanan kita. Karena kalau di sini dibikin berkelompok kayaknya akan sangat random ya. Yang satu pelayan ini, yang satu pelayan ini. Tapi saya mau bahwa teman-teman, Bapak Ibu ada di dalam komunitas pelayanannya yang kalau sekolah minggu agak susah ya, karena guru-guru pelayan. Tapi nggak apa-apa. Sekolah minggu menjadi satu dengan guru sekolah minggu, ya. Pemain musik dengan pemain musik, ya. Singer dengan singer, ya. Ibu-ibu dengan ibu-ibu. Ibu-ibu biasa pelayanan apa? Nyapu? Ya, diskusikan kira-kira nyapu kita udah bersih belum? Ya. Seperti itu. Kenapa tujuannya? Supaya kita punya satu kecakapan apa yang bisa kita tambahkan dari pelayanan kita. Karena kalau digabung takutnya nanti yang satu ngomong ini nggak paham nih, gitu ya. Jadi saya mau kita per kelompok per musik, singer, ya. Seperti itu. Supaya kita tahu nih apa yang bisa kita lakukan di kemudian hari untuk ditambahkan. Nah, itu tadi sebagai bahan refleksi. Jadi boleh sekarang membentuk, jadi nanti kita akan bangun apa kira-kira yang perlu ditambahkan dari pelayanan kita. Karena kita yang paling tahu nih, ngerasa ini kayaknya di musik kurang ini. Jadi apa solusinya? Dan apa yang perlu kita doakan dan kita progreskan di hari ke depan ya. Supaya pertemuan kita sebagai pelayan-pelayan ini gak cuma datang secara rohani dipenuhkan, tapi secara teknis kita pulang nggak dapat apa-apa gitu ya. Jangan pulang cuma dapat sate, ya. Oh ada tahu isi juga ya. Jadi gitu. Nah mari Bapak Ibu kita boleh membagi kelompok kita sekarang. Ibu-ibu boleh ke ibu-ibu ya. Singer pertama saya tunjuk mungkin musik boleh ada di sana. Musik dan multimedia mungkin bisa sama-sama di tempat abang. Ya. WL Singer boleh ada di sini, di dekat saya. Tamborin boleh ada di dekat Sasa. Kalau guru sekolah minggu kayaknya udah nggak usah ya, karena kita udah kemarin ya. Jadi lebih ke singer dan WL. Apa? Tamborin sendiri. Tamborin sama banner boleh. Tamborin sama banner. Singer sama WL di sini, singer sama WL. Memang tidak bisa memilih, mari pilih satu. Ya, pilih satu. Ya, nggak apa-apa. WL sama singer boleh di sini. Mungkin kalau ibu-ibu lebih bisa membicarakan tentang pelayan di wanita, ya. Musik boleh di sana, bikin lingkaran ya supaya diskusinya masuk. WL Singer boleh, kalau guru sekolah minggu nggak usah karena kita udah punya sendiri ya. Lebih ke ini, teman-teman mungkin bingung untuk memilih, tapi coba tanyakan dalam hati, aku pengen ngomong kayaknya di Tamborin aku pengen memberi masukan, jadi duduklah di Tamborin. Tapi kalau misalnya aku pengen kasih masukan di singer nih, misalnya ada posisi yang seperti itu, gitu ya, boleh ke sini. Ibu Yusin lebih baik ke sini kayaknya ya, singernya. Bunda, Mama Ian, boleh sama-sama Ibu Gembala. WL dia, WL Singer. Pak Minggus ngumpul sama sini Pak, kaum pria Pak. Sama Bapak Gembala dan Pak Yoga. Ya, waktunya mungkin bisa 10 sampai 15 menit.
10-15 menit ini digunakan untuk mendiskusikan apa yang baik untuk kita tambahkan. Misalnya. Ya. Bapak Minggu sama Bapak Gembala. Dan di akhir diskusi ini, Bapak Ibu teman-teman harus mengeluarkan satu apa yang harus ditambahkan dari pelayanan tersebut. Bentuk progresivitasnya apa kira-kira? Jadi walaupun mungkin ada ibu-ibu yang di singer atau di sana nggak apa-apa. Jadi nanti disampaikan, oh pesannya ini gitu. Eri Kompria. Tanggal berapa Bang? 25 Desember. Agustus kalau. Ya. Jadi ingat ya. Diskusi ini harus menghasilkan satu komit minimal muncul komitmen baru yang akan dibuat untuk kemajuan dalam pelayanan teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi apa boleh dibicarakan? Mungkin dari singer ngerasa kayaknya ada yang kurang nih, bagusnya gini gitu jadi masukan. Supaya kita minimal buat 1 atau 2 komitmen yang akan kita lakukan dalam pelayanan kita. Contoh mungkin pemain musik, latihan cuma hari Jumat nih. Bisa nggak kita ambil waktu untuk latihan di lain hari? Atau punya komitmen baru, kita akan meregenerasi orang-orang di bawah kita. Nah seperti itu. Oke, waktunya saya mulai dari sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman boleh berdiskusi. Ya. Ya, mari teman-teman kita angkat pujian, kita melayani, nanti kita berdoa per kelompok. Satu orang memimpin pokok doanya, kalau sudah kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
Mari kita berdoa. Mari teman-teman boleh kembali ke tempat. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik karena kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman seluruh pelayan yang ada atas fellowship yang boleh kita laksanakan buat waktu, bahkan secara khusus buat tuan rumah yang ada di tempat ini. Rumahnya sudah dijadikan markas ya. Ya teman-teman, kalau misalnya youth mau ada acara gereja sini juga bisa ya. Kaum pria bisa. Ini pastori kedua ya. Jadi satu di Sengkotek, satu harapan baru, yang di Haji Saleh lagi dibuat ya. Doakan jadi tahun depan ya. Kayaknya nggak tahu rumah siapa ini ya. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih untuk tuan rumah yang ada. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Mari bangkitkan kepada Tuhan dan katakan kemuliaan. Kami barisan pelayan-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami untuk kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, bahkan di dalam gereja Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami berdiri di sisi Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Maka kami berdoa supaya kami diberikan kekuatan demi kekuatan. Kami diberikan pengharapan yang kekal di dalam Engkau Tuhan. Supaya kami dapat mampu berdiri sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Amin, amin. Jadilah kehendak-Mu. Mari katakan seluruh bumi
tinggi, maka bagi kami ada damai sejahtera supaya kami terus kuat melayani Engkau Tuhan. Menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini bahwa betapa dahsyat Tuhan dan ajaib. Boleh pilih kami, pulihkan kami, semangati kami. Hidup kami yang boleh menjadi berkat, bukan untuk kepujian diri kami, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jadikan kami menjadi pelayan. Sebab itu kami muliakan Engkau, kami hargakan panggilan Tuhan, pemberian Tuhan bagi kami. Terima kasih buat saat malam ini boleh kami berbincang satu dengan yang lain, membicarakan untuk hari-hari ke depan, bagaimana pelayanan ini bertambah baik lagi, bukan untuk kepentingan kami, kemuliaan kami, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih juga buat kehadiran semua jemaat-jemaat-Mu, pengorbanan, pemberian, persembahan yang mereka berikan. Apapun yang sudah dibuat umat-Mu untuk menyenangkan hati Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan menyenangkan hati mereka. Balikan dengan berkat berlipat kali ganda. Di tengah rumah tangga ini, ada anugerah Tuhan selalu tercurah melimpah. Berkati ibu Tuhan, membesarkan anak-anak, mendoakan suaminya di tempat yang jauh. Keluarga semua yang ada Tuhan tolong. Secara khusus jamaah Bapak Ian Tuhan, sampai nanti dia kembali tetap dalam perlindungan Tuhan. Sudah hentar kami ke tempat ini, kalau kami kembali sebentar Tuhan sertai, tiba di rumah kami dengan baik dan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Halangan, rintangan, kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit kami halaukan dalam nama Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan jadi bagian kami, juga menjadi bagian umat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, selesaikan cara persekutuan kami malam ini. Kami bersyukur Tuhan sempurnakan semuanya yang sudah kami bicarakan, lebih dari yang kami harapkan. Yesus adalah jawaban, Roh Kudus sebagai penolong. Kami sudah berdoa, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Mungkin ada presentasi tadi bisa dituangkan di grup barangkali nanti. Nah, baik. Sebab tadi di bapak-bapak ada pembicaranya begini teman-teman. Di acara doa hari Jumat itu mungkin bergiliran nanti. Bulan ini bapak-bapak yang siapkan snack begitu. Jadi orang yang baru pulang kerja itu dia bisa mampir di gereja, bisa ganjal perut pakai supermie begitu. Nanti bulan berikutnya ibu-ibu, bulan berikutnya pemuda kayak gitu. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Sebelum kita